Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi kita adalah keseimbangan perekonomian tiga sektor atau dikenal juga perekonomian tertutup. Perekonomian tiga sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di sini sudah ada campur tangan pemerintah. Di sini ada sirkulasi aliran pendapatan rumah tangga, itu aliran pendapatan rumah tangga berasal dari pendapatannya itu adalah pembayaran faktor-faktor produksi dari perusahaan dan pemerintah, sedangkan pendapatan perusahaan itu berasal dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sedangkan pendapatan pemerintah itu berasal dari pajak perusahaan dan pajak individu yang dibayarkan rumah tangga. Jadi pendapatan rumah tangga itu sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi ditabung di lembaga keuangan. Nanti lembaga keuangan akan meminjamkan saving tadi atau tabungan tadi ke penanaman modal, sehingga nanti diinvestasikan lagi ke perusahaan. Jadi akibat kegiatan perusahaan memproduksi barang dan jasa mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Pendapatan rumah tangga digunakan untuk tiga tujuan, yaitu membiayai konsumsi, ditabung, dan membayar pajak. Maka berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Jadi T ini adalah akibat campur tangan pemerintah. Jadi dalam keseimbangan berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan pada setiap pendapatan nasional berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sedangkan sama dengan C ditambah S ditambah T. Ini adalah pengeluaran rumah tangga, ini adalah pendapatan nasional secara keseluruhan. I ini berasal dari saving, sedangkan G itu T ini adalah berasal dari kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C tambah I tambah G sama dengan C ditambah S tambah T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka tinggallah I tambah G sama dengan S ditambah T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, dan S dan T adalah bocoran. Dengan demikian, dalam perekonomian tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Kesimpulannya adalah jadi keseimbangan yang dicapai dalam perekonomian tiga sektor adalah pada saat Y sama dengan C ditambah I ditambah G, atau dikenal juga dengan keseimbangan secara agregat, dan I ditambah G sama dengan S ditambah T yang dikenal juga dengan suntikan dan bocoran. Keseimbangan suntikan dan bocoran. Sini kita bisa lihat jenis-jenis pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian ada pajak pendapatan, itu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Di sini kita lihat pada perekonomian dua sektor, pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposable atau Y sama dengan YD. Sedangkan di dalam di dalam perekonomian tiga sektor, Y itu tidak sama dengan YD. Maka akibatnya adalah pendapatan disposable itu lebih kecil dari pendapatan nasional, karena YD itu adalah Y dikurang T atau pendapatan nasional dikurang pajak. Jadi apa pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, konsumsi, dan tabungan? Di sini kita lihat ini tabel bagian 1 ini pendapatan nasional ini tidak ada pajak, maka sama ya. Pendapatan nasional dengan pendapatan disposable sama, sedangkan di bagian 2 itu ini adalah pajak tetap 40. Jadi maka pendapatan nasional itu berkurang sebanyak pajak yang diberikan, maka dapatlah pendapatan disposable. Jadi di sini kita lihat dari sebelum pajak dan sesudah pajak pendapatan disposable berkurang, konsumsi dan saving juga berkurang. Begitu juga dengan pendapatan proporsional, ini sebelum pajak dan ini adalah setelah pajak. 20% dari pendapatan nasional, juga kita lihat bahwa pendapatan nasional itu pendapatan disposable itu berkurang sebanyak pajak yang diberikan, dan mengakibatkan konsumsi dan saving juga berkurang. Di sini juga ada kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Untuk kecenderungan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume, rumusnya masih sama, yaitu delta C dibagi dengan delta Y. Sedangkan untuk rumus mengkonsumsi marginal propensity to saving atau kecenderungan menabung marginal, rumusnya masih sama, itu adalah delta S dibagi dengan delta Y.
Dalam persamaan fungsi konsumsi, yang pertama dalam perekonomian dua sektor, kita mengenal persamaan fungsi konsumsi adalah A ditambah B Y D. Di dalam tiga sektor dia menjadi C sama dengan A ditambah B Y dikurang pajak. Maka nanti akhirnya C sama dengan A ditambah B Y saja. Sedangkan persamaan fungsi tabungan itu adalah awalnya di dalam dua sektor S sama dengan min A ditambah B Y D. Sedangkan di dalam perekonomian tiga sektor menjadi S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B, Y dikurang pajak. Maka hasil akhirnya juga nanti min A ditambah B, Y saja. Ini contoh efek pajak terhadap berdasarkan analisis aljabar ya. Ini adalah efek pajak tetap. Ini contoh ada pajak tetapnya. Ya. Untuk fungsi konsumsi dan tabungan, ini adalah pajak proporsional. Ini contoh mencarinya adalah 0,20 ya, pajak proporsionalnya. Kemudian inilah berdasarkan grafik sebelum pajak dan ini adalah setelah pajak. Untuk pajak tetap ini adalah sebelum pajak dan ini adalah setelah pajak. Untuk pajak proporsional begitu juga dengan suntikan dan bocoran. Ini adalah grafik suntikan dan bocoran. Ini adalah grafik keseimbangan secara agregat. Bentuk pengeluaran pemerintah itu ada proyeksi jumlah pajak yang diterima, itu contohnya penganggaran belanja, tujuan ekonomi yang ingin dicapai, misalnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan pendidikan, pertimbangan politik dan keamanan, misalnya melakukan biaya melakukan operasi militer jika terjadi kekacauan. Ini contoh keseimbangan perekonomian tiga sektor bisa kita lihat berdasarkan angka. Ini dia seimbang, yaitu pengeluaran pendapatan nasional sama dengan pengeluaran, itu dikatakan keadaan ekonomi seimbang ya. Keseimbang itu bisa kita lihat secara angka, secara grafik, dan secara aljabar. Begitu juga dengan pajak proporsional, bisa kita lihat secara angka itu berdasarkan tabel keseimbangan itu, dan berdasarkan grafik atau kurva, dan secara aljabar ya keseimbangan itu. Jadi kalau secara aljabar keseimbangan itu Y-nya itu baik secara agregat maupun secara suntikan dan bocoran hasilnya sama. Nah, di dalam perekonomian tiga sektor kita juga mengenal istilah multiplier atau angka penganda. Ini contohnya untuk mencari multiplier. Terus lagi di dalam tiga sektor itu ada namanya kebijakan fiskal. Itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi. Masalah yang sering dihadapi pada perekonomian tertutup itu adalah masalah tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau AE-nya itu harus sama dengan AE full employment. Terus menghadapi masalah pengangguran itu adalah jurang deflasi. Di dalam masalah pengangguran itu ada namanya jurang deflasi, adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Dan yang ketiga itu adalah menghadapi masalah inflasi. Di sini ada namanya jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat atas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga. Ini contoh untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Jadi harus ada keseimbangan di sini ya. Ini contoh untuk jurang deflasi dan jurang inflasi. Nah, ini adalah akibat kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi. Yang lurus adalah pendapatan yang seharusnya ya. Pendapatan potensial, sedangkan ini ini adalah tanpa kebijakan fiskal, jadi jurangnya itu lebih dalam atau lebih jauh jarak pendapatan potensial dengan jurang ini, sedangkan dengan kebijakan fiskal itu jurangnya itu lebih dekat atau jarak pendapatan potensial dengan pendapatan sebenarnya itu lebih dekat jaraknya. Oke, bentuk kebijakan diskresioner itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya dengan tujuan mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, yang tidak mengalami inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang maksimum. Jadi yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kebijakan diskresioner itu adalah membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak,
dan secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan. Oke, demikian untuk perekonomian 3 sektor. Bisa saudara lihat slide yang telah dibagikan. Terima kasih.